Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak dan Ibu berkunjung ke Armada 2, dan kebanggaan kami inilah yang merupakan penyemangat kami untuk bisa melaksanakan tugas-tugas ke depan. Tahun 90 saya masuk kapal selam, sehingga saya dibesarkan di kapal selam mulai dari asisten-asisten sampai dengan menjadi seorang pengawak KRI Nanggala 402 saat itu. Mungkin kalau saya saat itu nggak jadi tentara, mungkin jadi pemain musik dangdut kali saat itu ya. Kekuatan Satuan Komando Angkatan Laut yang dipenuhi armada kapal perang berada di dermaga Ujung, Surabaya. Batas-batas biru laut menghantarkan kapal-kapal yang pergi, dan batas-batas lembayung langit menjemput kapal-kapal yang kembali. Kala itu, kapal-kapal dan para prajurit penjaga laut di Komando Armada 2 berada di bawah pimpinan Laksda Iwan Isnurwanto. Saya adalah lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Kalau di Angkatan Laut itu adalah rating 34, jadi Angkatan 34 gitu. Nah, selesai pendidikan, yang teman-teman yang lainnya pada pulang kembali untuk cuti sebelum masuk ke penempatan, kami yang 12 ini melanjutkan tes. Sebagai seorang pimpinan yang lulus dari Akademi Angkatan Laut tahun 1988, mulai menjalankan pengabdiannya di Komando Armada 2 beberapa tahun setelah lulus menjadi seorang perwira dan terjun untuk dibesarkan di kapal selam. Tahun 90 saya masuk kapal selam, sehingga saya dibesarkan di kapal selam mulai dari asisten-asisten sampai dengan saat itu saya memasuki atau menjadi seorang pengawak KRI Nanggala 402 saat itu. Ada pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Pada saat tahun 2000 itu saya mengikuti kegiatan OPSIL 2000 menggunakan Dewa Ruci. Saya menjadi Palasa saat itu wakil komandan. Nah, itu bergerak dari Surabaya sampai dengan Kwajalein, Hawaii, San Francisco, Acapulco, Meksiko, kemudian Panama, Miami, Norfolk, Baltimore, New York, Boston. Akhirnya kembali lagi. Itu pengalaman yang sangat mengesankan. Berbagai bentuk dan tempat penugasan membawa cerita tersendiri untuknya. Suasana batas-batas negeri yang temaram, sunyi, sepi, dan penuh kenangan diukirnya menjadi sebuah nyanyian. Berkaitan dengan lagu ini, bahwa itu bisa menggambarkan apa sih tugas saya, apa sih kerjaan saya. Karena saya Angkatan Laut, saya menggambarkan keberadaan dari seorang tentara Angkatan Laut. Contoh yang temaram di perbatasan, waktu saya melaksanakan kunjungan di Sebatik, kemudian Nunukan, itu saya tulis di sana. Dan itu menjadi lagu kebanggaan Lantamal 13 dan juga Nunukan, temaram di perbatasan, karena kita di situ berbatasan dengan Malaysia yang hanya ditancapkan satu bendera merah putih saja. Nah, itu beda sekali antara kita dengan yang Malaysia. Jadi kita bisa menggambarkan apa yang pernah tersimpan di dalam hati kita melalui pengalaman hidup, melalui membaca kah, atau melalui melihat, atau karena sharing seseorang yang ingin digambarkan seperti demikian, sehingga itu bisa dimengerti oleh orang lain yang mendengarnya. Nyanyi dan lagu sudah akrab dalam kehidupan masa kecilnya, dan inilah yang membuatnya selalu berani untuk menyanyi di depan umum. Sejak kecilnya, kita waktu di desa ini kan, kebetulan rumah saya di Bojonegoro sana di desa.
Jadi kalau SD, SMP jam kosong gitu kita disuruh nyanyi ke depan tanpa ada musik apa, nyanyi di depan kelas gitu aja. Ya normal biasa gitu untuk menghibur satu dengan lain. SMA juga demikian. Itu kalau di desa dulu waktu kalau ada manten, sunatan apa itu kan ramenya kan pakai bambu itu yang dikasih toa itu 4 itu satu desa itu kedengar semua lagunya. Saat itu lagunya yang terkenal cuma dangdut aja, lagunya Oma Irama, Elvi Sukaisi, kemudian Mansur S, kemudian Arafik juga, nah itu kan Ida Laila. Ya kita dengar lagu, udah kebiasaan dengan lagu. Jadi saat itu karena seringnya lagu dangdut, mungkin kalau saya saat itu nggak jadi tentara mungkin jadi pemain musik dangdut kali ya itu ya, karena tahunya cuma dangdut yang seringnya itu. Tempaan hidup, pengalaman penugasan, janji, cita-cita dan harapan menjadi pemicu untuk berproses kreatif dalam menulis lagu. Ada beberapa lagu yang saya mau menceritakan tentang bagaimana Angkatan Laut. Kalau Angkatan Laut sebagai kesatria pengawal samudera, itu saya ciptakan pada saat kegiatan kita mengikuti undangan dari Korps Marinir. Nah itu saya membuat tulisan judulnya Kesatria Pengawal Samudera. Satria pengawal samudra penjaga Nusantara. Sebagai pengawal, sebagai punggawa negara kesatuan Republik Indonesia, saya mengamankan dari laut jangan sampai ada siapapun yang berusaha untuk merusak kedaulatan kita. Perjumpaan dengan orang lain dan perjumpaan dengan kisah-kisah hidup sehari-hari yang dialami orang lain ditangkapnya untuk dituangkan menjadi lagu. Begitupun cerita sehari-hari dalam lingkungan pekerjaan. Saya kan orangnya nggak bisa diam di kantor. Jadi saya muter aja kalau misalnya pas lagi kosong gitu, selain saya nulis apa, membaca apa gitu, saya muter gitu. Nah kebetulan pas di ruangan sebanyak orang sana, kok anak ini lagi diam, kenapa? Saya tanyain. Kok kamu diam aja Cynthia, kenapa? Awalnya nggak mau cerita, cuma diam aja cerita. Akhirnya teman-teman lainnya bilang, Pak Panglima, ini si Cynthia lagi mikir pacarnya gitu. Kenapa memang? Pacarnya emang di mana? Bapak nanya. Siap lagi tugas di Lebanon. Oke, gini. Apa yang kamu rasakan? Sehingga dia cerita begini. Terus, oke, berarti kamu pengen kepastian. Dia menganggukkan kepala. Oke, saya buatkan tulisan kepastian. Jadi mengharapkan bahwa apakah ada ragu di sana. Dengarnya sih terharu kok sampai segitunya Bapak, kepedulian Bapak sama anggotanya. Sampai dibuatkan lagu, cerita-cerita. Pokoknya terima kasih, nggak bisa diungkapin pokoknya. Kepastian darimu. Saatnya batas-batas laut dan langit di Komando Armada 2 kini menghantar Sang Panglima untuk melepaskan tongkat estafetnya. Roda-roda penugasan akan bergulir. Pengalaman bertugas, tanggung jawab, dan kepercayaan berikutnya akan terus direkamnya menjadi kata-kata bermelodi indah. Saya akan menyampaikan bahwa betapa bangga dan bahagianya dan betapa bersyukurnya saya bisa menjadi bagian dari perjalanan dari seluruh prajurit dan keluarga besar di Korps Armada 2. Dan semoga harapan saya tidak ada hal yang tidak baik yang nantinya membekas di hati. Para prajurit Korps Armada 2 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun saudara berada dan bertugas, saya selaku Panglima Korps Armada 2 merasa bangga kepada kalian semua karena selama ini telah menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan profesionalisme yang luar biasa. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala karya nyata dalam pengabdian yang tulus dan ikhlas. Selanjutnya, saya mohon diri dan mohon doa restu untuk mengemban tugas selanjutnya. Tetaplah berkarya dalam kebaikan,
dengan dilandasi niat yang baik demi kejayaan TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Gorawira Madya Jala, Jalseva Jayamahe.